Bayangin, kalian bekerja di suatu perusahaan, di akhir tahun fiskal, perusahaan mengirimkan email kepada seluruh karyawan bahwa mereka akan mendapatkan bonus sebesar 5 bulan gaji secara tunai. Terdengar mimpi, bagi ratusan ribu karyawan Emirates Group, itu adalah realitas. The Emirates Group has announced a remarkable 20-week salary bonus for its employees, following a record performance in the fiscal year 2025-2026, after the group achieved historic highs in net profits, revenues, and cash balances. Berita ini langsung viral dan langsung membuat iri para pekerja di industri lain. Tapi, gimana caranya sebuah maskapai bisa memberikan bonus segila itu di tengah harga aftur yang fluktuatif dan ketidakpastian global? Rahasianya bukan karena mereka punya suruhnya sendiri, tapi Emirates baru aja mencatatkan rekor tertinggi mereka dalam sejarah yang mencapai miliaran dolar. Hari ini kita akan bedah dari nol, gimana sebuah maskapai dengan 2 pesawat sewaan menjadi raksasa yang mewarnai langit dunia. Kita masuk chapter 1, dari 10 juta hingga raksasa. Emirates gak akhir langsung besar. Semuanya dimulai pada 25 Oktober 1985. Kala itu, pemerintah Dubai di bawah visi Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum ingin membuat maskapai yang bisa membuat dunia ke Dubai. Dengan modal kala itu yang hanya 10 juta USD dengan instruksi singkat. Jangan harapkan sumber tambahan dan berjalan secara sehat. Di bawah kepemimpinan Maurice Flanagan, Emirates memulai operasional dengan menyewa 2 pesawat dari Pakistan International Airlines, yaitu Boeing 727 dan Airbus A300. Menariknya, kala itu banyak maskapai yang meremehkan Emirates, namun mereka punya senjata rahasia, yaitu geografi. Dubai yang terletak di titik pertemuan antara timur dan barat menjadi strategi mereka. Mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuat rute yang mempertemukan antara Eropa, Asia, hingga Afrika. Inilah cikal bakalnya nanti akan lahirnya Dubai sebagai pusat dunia. Perlu dicatat bahwa sejak awal berdirinya, Emirates sudah dipaksa untuk mandiri secara finansial. Inilah yang membentuk mentalitas manajemen yang sangat efisien dan fokus pada profitabilitas. Mereka gak pernah gabung dengan aliansi maskapai manapun seperti Sky Alliance atau Sky Team, karena mereka ingin memegang kendali penuh standar layanan dan strategi mereka. Kita masuk chapter 2, model bisnis dan strategi hub and spoke. Lalu, apa yang membuat Emirates berbeda dari maskapai lainnya? Jawabannya adalah simplifikasi armada dan massive capacity. Gak seperti maskapai lainnya yang punya belasan tipe pesawat, Emirates hanya fokus pada 2 tipe pesawat raksasa, yaitu Airbus A380 dan Boeing 777. Strategi ini sangat cerdas karena menekan biaya pelatihan pilot dan maintenance. Emirates adalah operator Airbus A380 terbesar di dunia. Ketika banyak maskapai lainnya memensiunkan A380 karena dianggap terlalu besar dan boros, Emirates justru menjadikannya sebagai ikon kemewahan dengan fasilitas shower, spa, and on-board lounge. Strategi mereka membawa penumpang sebanyak mungkin ke hub mereka, yaitu Dubai International Airport. Mereka nggak peduli kalau rute awalnya kesan, asalkan mereka bisa menerbangkan kembali penumpangnya ke tujuan akhir dengan menggunakan pesawat raksasa. Inilah strategi hub yang mereka sempurnakan hingga mencapai level yang sulit ditiru oleh maskapai lain. Kita masuk chapter 3. Lika-liku menuju profit luar biasa. Mencapai profit miliaran dolar bukan tanpa tantangan. Ketika pandemi, Emirates mencatatkan kerugian pertama kali mereka dalam 30 tahun. Namun, proses recovery mereka termasuk paling cepat di industri. Kenapa? Karena ketika maskapai lain memotong kapasitas dan memecat ribuan staf secara permanen, Emirates justru tetap menjaga kesiapan armada dan infrastruktur mereka. Ketika perbatasan buka, mereka langsung tancap gas. Mereka memanfaatkan permintaan travel yang tertahan selama masa pandemi. Selain itu, lini bisnis kargo mereka, yaitu Emirates Sky Cargo, adalah mesti mencetak uang mereka selama masa pandemi, ketika penerbangan penumpang diberhentikan. Kalau kita bicara angka secara presisi, Emirates baru aja mengumumkan laba tahunan mereka sebesar 5,1 miliar USD untuk tahun fiskal 2023 hingga 2024. Total pendapatan grup mereka melonjak hingga 37,38 miliar USD. Angka ini didorong oleh permintaan perjalanan yang sangat kuat di seluruh segmen. Secara teknis, efisiensi dicapai oleh yield management yang sangat agresif. Meskipun mereka menaikkan kapasitas kursi, namun Emirates tetap berhasil menjaga load factor sebesar 79,9%. Yang lebih hebatnya lagi, Emirates bisa melunasi utang di awal tahun sebesar 2,5 miliar USD yang mereka pinjamkan selama masa pandemi. Posisi kas mereka saat ini berada di level tertinggi dalam sejarah mereka, yaitu sebesar 11,68 miliar USD. Dengan total karyawan yang sekitar 112.000 orang, simpelnya aja nih, kalau satu orang mendapatkan bonus 5 bulan gaji, artinya Emirates hanya mengeluarkan uang sebesar 300 hingga 400 juta USD
Dan ini angkanya sangat jauh dari 10% dari laba tahunan mereka, yaitu sebesar 6,6 miliar USD. Wow, sebuah profit yang sangat gede dalam industri penerbangan. Nah, mereka juga memberikan bonus sebesar 1 miliar USD kepada pemiliknya, yaitu pemerintah Dubai. Inilah alasan yang logis kenapa bagi Emirates bukan hal yang sulit untuk memberikan bonus karyawan sebesar 5 bulan gaji. Sebenarnya bonus ini bukan hanya soal apresiasi, namun ini adalah strategi bisnis. Dengan memberikan bonus kepada karyawan, Emirates memastikan moral karyawan tetap tinggi dan menarik minat talenta terbaik di seluruh dunia yang akan melamar ke mereka. Kalau di masa depan nanti mereka akan ekspansi rute dan mereka nggak akan kekurangan kru. Kita masuk chapter 4, Marketing Masterclass. Nah, sekarang kita akan bedah mesinnya, yaitu marketing strategi. Emirates gak cuma jual tiket pesawat, tapi mereka jual gaya hidup dan prestis. Strategi utama mereka adalah Global Brand Association melalui high profile sponsorship. Pasti kalian sering kan lihat logo Emirates di jersey sepak bola seperti Real Madrid, AC Milan hingga Arsenal. Itu bukan hanya sekedar pasang logo, tapi strategi mereka untuk hadir di setiap ruangan tamu miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia setiap minggunya. Kedua, mereka adalah maestro dalam influencer dan ambassador marketing. Dimulai dari kampanye ikonik bersama Jennifer Aniston, Penelope Cruz, hingga karakter seperti Jerry the Goose. Emirates menggunakan pendekatan emosional untuk mempertegas jargon mereka, yaitu fly better. Mereka sangat konsisten menjaga brand identity mereka sebagai maskapai premium. Semua konten digital, dimulai dari visual kabin hingga seragam kru, semuanya dekorasi dengan standar estetika yang sangat tinggi. Ketiga, mereka gunakan strategi Dubai Destination. Mereka bekerjasama dengan Dubai Tourism. Mereka gak ingin hanya menjadikan Dubai sebagai tempat transit, namun juga sebagai destinasi impian. Dengan strategi stopover ini, Emirates berhasil mengubah penumpang transit menjadi wisatawan domestik di Dubai. Dalam dunia marketing, ini namanya Integrated Marketing Communication, di mana antara produk atau Emirates dengan lokasi atau Dubai saling memperkuat satu sama lain dalam satu ekosistem branding yang sangat masif. Kita masuk chapter 5, Incident and Safety Record. Dalam dunia aviasi, gak ada maskapai yang sempurna. Meskipun Emirates punya reputasi yang sangat baik dalam keamanan, namun ada beberapa insiden yang menjadi sorotan bagi media. Yang paling signifikan adalah Flight 521 pada 3 Agustus 2016. Sebuah pesawat Boeing 777 yang terbang dari Trivandrum dan akan mendarat di Dubai. Ketika mau landing, pesawat mengalami kecelakaan dan terbakar hebat. Meskipun pesawat terbakar total, namun seluruh 300 penumpang dan kru dievakuasi dengan selamat. Ini membuktikan Emirates dalam efektivitas pelatihan yang sangat efisien. Insiden lainnya adalah pada Flight 407 pada 2009. Ketika pesawat mau take off dari Melbourne, lalu tiba-tiba ekor pesawat menyentuh landasan karena kesalahan pilot dalam menginput data berat pesawat. Meskipun pesawat hampir gagal terbang, namun mereka berhasil mendarat kembali dengan selamat. Meski demikian, Emirates tetap menjadi maskapai yang paling aman di dunia, karena belum ada satupun korban jiwa selama operasional mereka. Fenomena bonus gaji ke karyawan ini menjadi simbol dominasi Emirates dalam industri penerbangan. Mereka bisa membuktikan dengan visi yang jelas, keberanian mengambil risiko dengan pesawat besar, hingga pengelolaan hukum yang efisien bisa menjadikan sebuah maskapai mencapai profit yang sangat tinggi dalam sejarah. Warisan Emirates bukan hanya soal kemewaan di atas awan, namun mereka mengajarkan untuk menghargai keringat para karyawan yang telah bekerja keras ketika mereka sukses besar. Nah, menurut kalian, apakah bonus 5 bulan gaji ini adil bagi karyawan atau ini adalah strategi marketing mereka? Dan satu lagi, yang punya pengalaman terbang dengan Emirates, tulis pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk informasi menarik lainnya. Gue Nabil, stay informed, stay curious. See you in the next video.